Halo teman-teman mahasiswa Gen Z Program Studi Sistem Komputer Universitas Royal. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Anggap aja saya ini mentor kalian hari ini ya. Di sesi ini kita bakal bongkar-bongkaran soal realita industri. Spesifiknya, sisi abu-abu dari dunia teknologi informasi yang mungkin belum banyak dibahas di kelas. Percaya deh, dunia profesional TI itu nggak cuma sekedar soal seberapa jago kalian nge-push code ke production, setup server di cloud, atau rakit hardware paling canggih. Hari ini kita bakal ngomongin taruhan yang jauh lebih tinggi dan, jujur aja, lumayan menegangkan di balik layar industri teknologi modern. Oke, ini roadmap panduan bertahan hidup kita hari ini. Pertama, kita bahas realita abu-abu dunia TI. Kedua, jebakan konflik kepentingan. Ketiga, algoritma keputusan etis. Dan keempat, soal whistleblowing sebagai perisai kalian. Anggap aja ini semacam kerangka non-teknis yang bakal benar-benar kalian butuhin, terutama saat SOP Kanto udah mentok dan nggak bisa ngasih jawaban. Kita masuk ke bagian pertama, realita abu-abu dunia TI, Beyond the Code. Nah, saya mau meluruskan satu hal dulu nih. Kerja di bidang cybersecurity atau software engineering itu nggak murni cuma urusan teknis. Di balik sistem cloud, big data, atau bahkan AI yang kalian bikin nanti, ada tanggung jawab moral yang super masif, yang suka nggak suka harus kita pikul bareng-bareng. Di lapangan, kita biasa nyebut situasi ini sebagai dilema etika. Intinya ini tuh momen-momen abu-abu yang ngebingungin banget, di mana aturan baku atau SOP perusahaan tiba-tiba nggak mempan buat ngejawab masalah real di depan mata. Kalian bakal sadar kalau di dunia kerja itu aturannya nggak selalu hitam putih. Buat ngejaga kepercayaan publik sama layanan digital yang kita bikin, integritas dan kejujuran itu absolut. Nggak bisa cuma ngandalin seberapa efisien kode yang kalian ketik. Lanjut ke bagian kedua, yaitu jebakan konflik kepentingan, alias the silent career killer. Ini salah satu ranjau etika yang paling sering muncul di industri kita. Dan bahayanya, jebakan ini tuh seringkali datang lewat godaan yang manis banget. Jadi, apa sih sebenarnya konflik kepentingan itu? Simpelnya, ini terjadi pas kepentingan pribadi kalian, entah itu soal cuan, relasi, atau status sosial, mulai ngacoin objektivitas kalian sebagai seorang profesional. Kenapa jebakan ini fatal banget buat anak TI? Ya bayangin aja, kita tuh sering banget dikasih root access atau admin privileges kan? Itu ibarat kunci emas ke data-data super sensitif perusahaan. Kalau kalian lengah, jebakan ini bisa nyelinap dan ngancurin reputasi karir kalian dalam sekejap mata. Nah, coba deh sekarang kalian posisikan diri di situasi penuh tekanan ini. Gimana kalau kalian disuruh nge-push rilis aplikasi yang kalian tahu persis masih penuh bug fatal, hari ini juga, tapi imbalannya kalian dijanjiin opsi saham senilai $10 juta pas startup kalian nanti IPO. Menggiurkan banget kan? Di satu sisi ada kekayaan instan di depan mata. Tapi di sisi lain, ada potensi bencana besar kalau aplikasi itu gagal total pas dipakai jutaan orang. Kalian pilih mana? Situasi tadi itu ibarat lagi jalan di atas seutas tali tipis di ketinggian. Bener-bener uji keseimbangan yang ekstrim. Di sebelah kiri ada godaan duit miliaran. Di sebelah kanan ada beban berat berupa keselamatan publik, integritas kalian, dan privacy user. Kesuksesan profesional yang sebenarnya tuh menuntut kalian buat nggak jatuh, dan selalu, saya ulangi, selalu naruh keamanan pengguna di atas pundi-pundi saham. Terus, apa dong jalan keluar yang paling benar secara etis buat skenario startup gila tadi? Jelas solusinya bukan pasrah ikutan arus atau tunduk sama tekanan bisnis. Resolusi etisnya, kalian harus berani nolak rilis dini itu secara tegas dan minta waktu tambahan. Katakanlah sebulan, khusus buat fase testing yang komprehensif. Tech leader yang sejati bakal selalu berani minta waktu ekstra demi mencegah sistem hancur berantakan. Pastinya, buat berani ngambil keputusan kayak gitu, kalian butuh pondasi yang kuat. Masuk ke bagian ketiga, algoritma keputusan etis atau systematizing morality. Menavigasi moralitas itu sebenarnya bukan sekedar main tebak-tebakan atau sekedar renungan filosofis loh. Ini tuh kerangka kerja logis, persis kayak waktu kalian lagi ngerancang algoritma software. Mari kita bedah cepat 5 langkah sistematisnya. Pertama, kumpulin fakta objektif, pisahin mana opini, mana log data yang beneran ada. Kedua, identifikasi siapa aja yang bakal kena dampak. Ketiga, bikin alternatif solusi tanpa perlu langsung ngejudge. Keempat, evaluasi semua opsi tadi pakai standar kode etik. Dan terakhir, ambil keputusan, lalu refleksikan. Ini semua dirancang supaya logika kalian tetap jalan walau lagi ditekan deadline proyek yang kadang suka nggak masuk akal. Kalau divisualisasikan, alur pilihan moral kalian ini mirip banget kan sama arsitektur routing di sistem jaringan?
Melalui tahapan-tahapan yang saling terhubung ini, kita bisa lihat kalau mecahin masalah etika itu butuh presisi dan analisa logis, sama persis kayak ngerjain rekayasa sistem, bukan cuma nebak-nebak masal pas lagi panik. Dan sampailah kita di bagian keempat, sekaligus langkah terakhir kalian, whistleblowing. Perisai sang profesional. Ini adalah jalan ninja terakhir pas kalian udah ngasih argumen teknis yang masuk akal, tapi manajemen atas tetap bebal dan ngabaikan peringatan kalian. Di sini, kita harus banget ngerombak pola pikir lama. Buang jauh-jauh mitos toksik yang nganggap whistleblowing itu sekedar cepu, ngadu, atau ngebocorin rahasia demi ego pribadi. Salah besar. Realitanya, ini adalah mekanisme legal yang super vital buat ngelindungin keselamatan publik dan ngebela martabat profesi kalian dari bahaya digital. Dan kalian tahu apa yang bikin tenang? Waktu kalian bertindak berani ngebongkar cacat sistem yang ditutup-tutupin, kalian itu nggak sendirian. Ini bukan aksi sabotase korporat. Ada payung hukum resmi yang secara spesifik dibuat buat ngelindungin whistleblower. Payung ini bakal jadi tameng kalian dari segala bentuk serangan balik korporat. Entah itu ancaman pemecatan atau bahkan tuntutan hukum yang aneh-aneh. Sebagai calon engineer hebat di masa depan, saya pengen kalian ingat satu prinsip penting ini. Kesuksesan sejati kalian di dunia IT nanti, itu nggak diukur dari seberapa fantastis valuasi proyek yang kalian kerjain. Sukses itu dinilai dari seberapa berani kalian mempertahankan integritas. Tugas utama kalian bukan sekedar ngejar profit buta, tapi jadi tameng yang ngelindungin masyarakat dari potensi buruk teknologi. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Nanti, pas jutaan data dan keselamatan orang-orang ada di ujung jari kalian, dan godaan industri dateng nyapa, kalian mau jadi profesional TI yang kayak gimana? Pilihannya murni ada di tangan kalian. Semoga panduan etikan ini nggak cuma jadi bahan hafalan buat ujian, tapi benar-benar jadi pedoman bertahan hidup di dunia nyata. Terima kasih banyak udah nyimak sesi ini dengan antusias, dan sampai ketemu di pembahasan materi kita selanjutnya.